Dan di situ tambah juga minggu ini kami juga alami pergumulan, istri sakit juga. Kami berpikir, Tuhan, saya sampai berdoa menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang melayani di tempat ini jauh. Tetapi saya teringat dengan ayat ini yang berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya ketika terlintas di dalam pikiran saya, di situ saya langsung merenungkan, oh iya ya, firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja. Berarti bukan di mana Allah saja yang kerja, kita diam saja. Haleluya. Allah saja yang kerja, kita begini diam di rumah santai. Saya sempat berpikir, oh iya ya, artinya sama seperti kita. Ketika kita berada dalam keadaan yang kurang baik, di situ bukan berarti kita hanya diam saja. Amin. Tidak ada tindakan untuk di mana mau sehat. Nah, di sini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja untuk menyatakan mujizatnya. Tuhan turut bekerja, tetapi dari semuanya itu kembali kepada respon kita. Amin. Kembali bagaimana, ingat bahwa Allah turut bekerja, berarti Allah itu tinggal membantu kita untuk di mana kita dapat melewati masalah pergumulan yang kita hadapi. Amin. Karena itulah firman Tuhan di dalam ayat 26, dia katakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, ketika di dalam kitab Yohanes Tuhan katakan dia tidak meninggalkan kita secara yatim piatu. Amin. Tetapi dia mencurahkan Roh-Nya kepada kita supaya apa? Roh Allah itulah yang diam di dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita untuk mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan, mengalami di mana Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara untuk melewati badai pergumulan di hidup kita. Amin. Jadi jangan kita berpikir kita, ya saya pun sebagai hamba Tuhan, seringkali saya berpikir begini, Tuhan, apa Tuhan tidak sanggup sembuhkan saya? Apa Tuhan tidak sanggup memberkati saya, menolong saya? Tuhan kan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 kan di sana Ayub berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Sifat manusiawinya kita seringkali kita memaksa dengan kehendaknya kita. Tuhan kan bisa buat ini, Tuhan kan bisa buat ini, Tuhan kan sanggup, Tuhan sumber mujizat. Tetapi ketika saya merenungkan ayat ini, saya sampai berpikir, iya ya, Tuhan turut bekerja, bukan maunya kita bukan maunya kita. Tuhan, tolong saya, Tuhan, berkati saya, Tuhan, begini saya. Kalau begitu, kita aja yang jadi Tuhan. Karena apa? Seakan-akan kita mau memerintah Tuhan. Amin. Tetapi di dalam hal ini saya menangkap bahwa itulah kita manusia, dan Tuhan pernah menjadi manusia. Dia turut merasakan bagaimana penderitaan kita. Di situ saya percaya bahwa Tuhan maklum dengan keadaan kita yang dimana saya pernah bawakan dalam kitab
Ayub, di mana cerita Ayub berkata begini, sampai dia mengutuki hari kelahirannya, karena di mana penderitaan pergumulan yang dia alami, rumahnya terbakar, anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya dirampas. Nah, secara manusia memang tidak sanggup sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Tetapi dari situ saya berkata saya belajar Alkitab terus. Alkitab berkata bahwa dalam hal itu pun Ayub tidak melakukan suatu kesalahan dengan ucapannya. Bisa saja kan, Tuhan kenapa saya begini? Tuhan kan sanggup buat saya begini. Tuhan sanggup buat saya memberkati saya. Tuhan sanggup menolong saya. Kira-kira seperti itu. Tetapi di dalam keluhannya Ayub sampai menutupi hari kelahirannya, itu bicara di mana itulah sifat manusiawi kita. Itu masih terhitung bahwa seruan dengan iman kepada Allah. Nah, seringkali ketika kita juga mau mengatur Tuhan kan sumber mujizat, Tuhan kan sanggup menolong saya, Tuhan sanggup memberkati saya. Nah, disitulah Tuhan juga maklum. Karena apa? Dalam penderitaan kita manusia yang terbatas, seringkali tidak sanggup berkata-kata dengan cara seperti Tuhan tolong saya, Tuhan. Akhirnya dengan rasa emosional kita muncul untuk Tuhan tolong saya, Tuhan. Tetapi dari sinilah kita belajar bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Garis bawahi, Allah turut bekerja. Amin. Turut, bukan Allah yang harus bekerja bagi kita, tetapi kita bekerja dan Allah turut bekerja membantu kita. Amin. Ada hal yang satu contoh dalam Alkitab yang saya renungkan ketika Raja Nebukadnezar memberikan perintah bahwa siapa yang tidak sujud kepada patung yang saya dirikan ini, kepada patung Nebukadnezar, dia akan dihukum masuk dalam perapian. Dan apa yang terjadi? Kita sudah tahu cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak sujud kepada patung. Dan ketika dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar, di situ apa? Raja memerintahkan untuk mereka dibawa ke perapian yang dipanaskan 7 kali. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, jika Tuhan mau menolong kami, ataupun Tuhan tidak mau menolong kami tidak akan sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar yang Raja dirikan ini. Haleluya. Kita lihat Tuhan mau menolong atau Tuhan tidak mau menolong, mereka tidak akan sujud kepada patung Raja Nebukadnezar yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi? Mereka bertiga dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali. Bahkan firman Tuhan mencatat albojo yang melemparkan mereka ke perapian itu, mereka pun di mulut itu mati karena panasnya yang luar biasa. Tetapi apa? Ketika Raja Nebukadnezar melihat, bukankah 3 orang yang dilemparkan ke dalam api itu? Kenapa itu ada 4 dan yang satu rupanya seperti anak dewa? Penafsir berkata bahwa ini adalah anak domba Yesus Kristus. Ibrani mencatat dia jauh sebelum Abraham ada, dia sudah ada, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.
Di sini kita dapat melihat bahwa milikilah iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah memang turut bekerja, tetapi Allah mau menolong mereka atau tidak, mereka tidak akan mau masuk di dalam dosa. Mereka tetap setia kepada Allah mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi badai pergumulan, tantangan apapun yang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan. Miliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mati sekalipun, amin. Mati sekalipun, tetap di dalam Tuhan. Dengan penyakit itu pun kita akan mati, percaya bahwa sorga menanti kita. Amin. Haleluya. Tidak ada jaminan lain selain di dalam Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan sudah mencatat bahwa jalan keselamatan hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada Allah lain. Amin. Tidak ada Allah lain. Hanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Yang dimana dalam perjanjian lama, dalam kitab Daniel itu, dia adalah anak dewa. Amin. Jadi mari milikilah iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Haleluya. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak